Halo teman-teman semua, apa kabar? Maaf ya, aku nggak bisa tenang. Nggak, aku tenang-tenang aja sih, aku biasa aja sih. Jujur, karena apa ya, tiba-tiba aku pengen nge-record ini, pengen live stream ini ngebahas yang kayak gini. Aku pengen karena ya di sini kita ngebahas masalah AK virtual. Yeay! Seperti biasa AK virtual mereka mengeluarkan atau mengumumkan sesuatu yang luar biasa bikin kaget ya. Jujur, aku nggak kaget ketika Soles bubar. Ada beberapa hal yang masuk ke telingaku dan ngelit ke hal yang seperti ini. Nah, cuma karena aku orangnya profesional, jadi aku nggak akan ngomongin semuanya, you know what I mean? Aku tidak under kontraknya mereka, aku cuma kenal sama orang-orang mereka kebetulan dan ya gitu doang sih. Nggak, aku bukan karyawan AK Virtual, aku karyawan Clean Sound. Anyway, jadi suatu hari ada pengumuman dari AK Virtual yang dimana terkait akhir kontrak Soles Talent dengan AK Virtual. Oke, di sini. Jadi intinya AK Virtual mengeluarkan pengumuman yang dimana dia ngasih tahu talent-talentnya Soles yang dari AK Virtual, dia itu kayak misalnya Haris Kane, si Gin, Mikazuki Arion sama Sota, dia itu udah berhenti atau keluar dari AK Virtual. Alasan keluarnya itu karena mereka telah menyelesaikan masa kontrak mereka dengan AK Virtual. Nah, begitu. Intinya kontrak selesai, ya sudah kita bubar aja ya. Kita bukan bubar di sini. Kita keluar dari AK karena kontrak kita selesai gitu. Terus habis itu adapun informasi tambahan, kita akan tetap bersama AK Virtual hingga 31 Desember. Sampai akhir tahun mereka masih bagian dari AK Virtual gitu. Dan kalau misalnya udah lewat dari itu, Soles bukan jadi bagian dari AK Virtual. Nah, ada beberapa hal yang perlu kau tahu di sini. Yang pertama adalah Soles bakal bubar nggak? Nggak. Tahu dari mana? Pakai otak. Karena aku orang dalam. Nggak, aku bohong. Nggak. Karena gini. Karena kalau dari live streaming mereka sendiri ngaku kalau mereka nggak akan bubar. Kurang lebih kayak gitu. Mereka nggak akan bubar. Mereka kayak seperti biasa, kayak indie. Karena setauku dan seingatku, mereka ini semuanya dulu awalnya indie. Kalau yang aku tahu indie itu Arion itu atau Mika di sini indie. Terus habis itu Haris, aku juga tahu kalau dia indie, dulu dia belum masuk AK. Terus habis itu Sota sahabat teman. Jadi tahu kalau dia bukan dari AK lagi. Kalau dia bukan AK asli ya, dia dulu aslinya ini VTuber indie gitu. Mereka semua indie. Jadi di sini semua IP mereka, semua hak intelektual mereka dari lagu dan semua muanya itu punyanya mereka. Jadi intinya dengan keluarnya mereka dari AK Virtual, kira-kira mereka bakal kenapa? Ya nggak bakal kenapa-napa. Ibarat kata tiba-tiba aku keluar dari Clean Sound, amit-amit malas, aku nggak mau. Kalau misal keluar Clean Sound pasti kalian ketemu aku di tambang, jadi petinggi di perusahaan tambang. Tapi intinya mereka itu keluar ya udah kayak keluar dari kantor, mereka tetap bawa diri mereka gitu. Mereka masih bisa kayak ya udah gitu. Nah kita lanjut nih, ini ada pertanyaan bagus. Soles itu pas ada AK nggak? Nah aku nggak tahu, aku kurang ingat timelinenya. Cuma kalau misalnya Soles itu terbentuk sebelum di AK Virtual, seharusnya itu jadi IP-nya mereka, namanya itu jadi tetap punya mereka. Tapi kalau misalnya dibentuknya pas di AK Virtual, bisa aja mereka nggak bisa lagi membawa nama Soles. Tapi sekali lagi ini tergantung kemuliaan masing-masing perusahaan ya. Bisa aja orang-orang di AK ya udah nggak apa-apa bawa aja nama Soles gitu. Kita nggak keberatan kok bla 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 gitu. Nah sebenarnya aku tuh nggak peduli mereka mau masuk AK, keluar AK, masuk Clean Sound tiba-tiba masuk agensinya David Beat karena nggak ngaruh ya. IP-nya punya mereka sendiri dan ya udah mereka tetap seperti itu dan mereka tetap punya haknya dan mereka masih bisa streaming sebagai VTuber. Tapi masalahnya di konteks mereka nggak ngaruh sih AK-nya in my opinion. Oh salah, justru ini bakal berpengaruh ke AK. Kenapa tuh bakal berpengaruh ke AK? Sorry to say, salah satu penghasilan terbesar dari AK Virtual di sini adalah Soles. Jadi ketika Soles keluar, jelas ini akan jadi loss yang gede buat AK. Revenue-nya bakal turun. Is that a good thing? No, I don't think so. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa sih Soles itu memilih keluar? Karena kan di sini ya udah mereka berempat di sini klarifikasi gitu pada dasarnya. Kenapa sih mereka milih buat cabut dari AK? Ya karena kontraknya habis. Terus pertanyaannya ya kenapa nggak perpanjang kontraknya? Ya suka-suka mereka, itu yang pertama. Yang kedua ya karena bisa jadi ketika kontrak baru diberikan mereka nggak suka dengan kontraknya dan mereka pilih cabut sendiri gitu. Nah
kita kembali lagi nih ke kerugiannya. Yang rugi di sini siapa? Apakah AK virtual bakal rugi karena kehilangan Soles? Most likely iya. Kenapa? Karena yang ku tahu adalah Soles itu adalah revenue generatornya AK virtual. Tahu dari mana gua? Karena gua tahu. Inilah, kita nggak usah pakai ilmu orang dalam lah. Kita ngelihat dari apa yang terjadi di CF. Kita lihat waktu di CF itu merch-nya AK virtual yang punya antrian sendiri dan rame panjang banget sampai ke ujung dunia, ya punyanya Soles gitu. Aku kalau misalnya mau beli merch-nya member AK yang lain kayak misalnya Amarin, ada Amarin, kalau misalnya Airi Cordelia atau siapapun itu, atau Cae, misalnya aku beli merch mereka, ya aku tinggal datang beli gitu. Merch Sanon tinggal datang beli, beda antriannya gitu. Sedangkan kalau untuk Soles yang 4 cowok-cowok tadi itu beda banget, jauh banget gitu loh. Karena seperti yang kita tahu ya, kan sekali lagi revenue paling gede itu datangnya dari Soles. Tapi di sini Soles juga rugi. Wah, ruginya sebelah mana tuh, Bang? Nah, sekarang aku bakal ngomongin apa yang bakal kejadian ketika Soles itu keluar dari AK. Kalau menurutku sih ya gini, Soles keluar dari AK untungnya, salah satu untungnya gini. Kan selama ini yang ngurusin merch-nya Soles kan AK lah, karena kan ya mereka AK virtual gitu. You know what I mean? Udah, mereka tinggal tinggal marketingin doang gitu, tinggal kita ngeluarkan merch ini gitu, dan mereka tinggal retweet atau apa gitu kan. Nah, yang selalu jadi masalah adalah Soles itu kan mereka ada 4 orang dan merchnya selalu habis. Masalahnya gini, ini mungkin aku nggak tahu ya, mungkin ini jadi alasan bakal keluar atau apa, aku juga nggak tahu. Cuma ini kayak dalam kepala aku aja gitu. Intinya ya namanya Soles itu bisa jadi jelek. Takutnya jelek karena ya AK virtual dengan begitu ngurusin merchnya, sampai ada yang just tip sampai 30 juta lah apalah gitu. Itu kan nggak bener ya. Jatuhnya takutnya bakal ada ini apa? Scalping. Nah, sesuatu yang para wibu dan orang-orang K-popper juga nggak suka. Scalping. Belinya banyak nih. Misalnya belinya ini harganya 200.000, terus habis itu dijual ulang 400.000. Itu ada. Itu mungkin salah satu PR ya buat AK virtual untuk kedepannya gitu. Kita emang nggak bisa sih mencegah scalper karena emang susah banget. Aku juga nggak tahu gimana cara nanganinnya. Masa iya beli barang harus setor KTP dulu, kan agak dongo gitu. Itu kan kenapa juga tuh wajar aja Soles kalau misalnya pindah, masalah merch tadi ini nggak kejadian lagi di AK virtual. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya Soles kerjain merch-nya sendiri, kira-kira mereka bisa nggak berbuat sesuatu yang kayak AK? Kayak misalnya nih, Soles kan udah nggak ada manajemen lagi, udah nggak under AK lagi nih, ya kan? Jadi mau nggak mau, ya mereka itu mesti ya bikin booth sendiri, entah itu mempekerjakan orang, pakai vendor dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah bakal lebih menguntungkan atau enggak? Aku nggak tahu, karena itu hitung-hitungannya mereka sendiri. Tapi di sini mereka jelas bisa mengendalikan. Ini kita baru ngomongin masalah pertama ya dari Soles. Kalau misalnya mereka cabut dari AK, masalahnya itu jelas merch. Mereka bisa nggak ngurusin merch? Kalau misalnya nggak bisa, ya udah, fans kalian itu makin dongkol lagi karena barangnya bakal jadi limited. Baru habis itu nanti bakal jadi kayak udah mah limited digoreng gitu. Kan banyak orang-orang yang nggak suka sama AK gara-gara Soles itu merchnya habis mulu. Aku tuh masih nggak nyangka gitu. Kemarin tuh masih ada yang bisa just tip sampai 30 juta, 50-an juta, itu gila sih. Itu nggak masuk akal sih. Itu dongo gitu. Kok bisa sih kelewatan yang kayak gitu? Kalau aku mah nggak usah dilayanin yang kayak gitu. Membernya aja nggak dapet tuh. Ada yang bilang membernya nggak dapet. Ya salah satu solusinya bener nih. Solusinya adalah PO. Jadi merch mau nggak mau ya, kalau misalnya mau menghindari masalah itu ya orang-orang Soles bisa PO aja gitu. Bikin PO sudah selesai. Tapi nggak menutup kemungkinan barang-barang di PO itu bisa digoreng lagi. Cuma kalau masalah goreng-menggoreng barang itu udah di luar tanggung jawabnya Soles atau AK virtual sih, jujur izin. Itu yang pertama. Ini masalahnya merch. Aku nggak tahu ke depan kira-kira mereka bisa nggak ngurusin merch. Aku yakin Haris sih bisa ya, kan Haris yang paling punya otak ya di sana ya, karena kan Haris adalah segalanya. Kalau misalnya Haris kenapa-kenapa, Soles bakal kenapa-kenapa kata gue. Karena yang jago tuh dalam manajemen aku yakin Haris. Itu yang pertama ya, masalah merch. Yang kedua, event offline. Event offline. Kenapa event offline?
Di tahun ini kalau nggak salah kita dapat 2 atau 3 event offline AK virtual. Nah, masalahnya izin, sekali lagi izin. Semua kolaborasi tadi yang bersama dengan kafe atau apapun itu diurusin sama AK virtual. Buat kolaborasi ini itu dengan kafe atau apapun itu ya. Pertanyaannya, kira-kira apakah di tahun ini ketika mereka sendiri-sendiri bisa nggak mereka membuat event offline? Kalau dugaanku, kalau firasat jelekku, kemungkinan di tahun 2026 kalau misalnya mereka nggak ada yang bisa ngatur atau nggak ada yang mau ngatur, ya mau nggak mau harus nge-hire orang lagi. Sama aja kayak bikin agensi sendiri lagi gitu. Tapi kan poinnya mereka mau keluar dari agensi, ya kan? Kalau misalnya mereka nggak bisa ngurusin atau nggak mau ngurusin, dari mempersiapkan artnya lah dan segala macamnya lah, itu mereka bisa jadi di tahun 2026 ini bakal minim banget kolaborasi yang kayak gitu. Dan hal terburuknya cuma kayak setahun sekali. Itu tadi kemungkinan terburuk ya, itu bad truth-nya ya. Cuma aku berharapnya nggak kayak gitu. Ya itu sih my two cent kalau untuk permasalahan Soles ya. Jujur nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang wah banget, nggak ada yang ya udah ini just another Tuesday di VTuber aja. Mereka nggak bakal yang cabut gimana-gimana, cuma agak sulit untuk berharap konten lebih dari mereka. Karena selama ini bisa jadi karena mereka bergabung dalam agensi, yang ngurus ya orang-orang agensi. Kecuali kalau mereka ternyata mereka berempat punya manajer atau punya orang-orangan yang bisa ngurusin mereka lagi. Aku sih kalau aku pribadi berharap ya Soles bakal lanjut aja sih. Jadi apakah Soles aman? Aman. Tapi nggak aman kalau misalnya mereka bikin event offline. Karena kita nggak tahu di luar AK kira-kira mereka bisa nggak ngehandle itu. Dan aku yakin ini bukan yang terakhir ya untuk AK virtual ya. Kemungkinan masih ada lagi beberapa talent yang cabut. Aku juga nggak tahu. Tapi aku berharap yang normal-normal aja lah buat AK virtual lah. Soalnya kan teman-temanku juga di situ gitu. Terus kalau misalnya nggak ada agensi ya, kalau nggak ada agensi, mereka kalau misalnya bikin sesuatu kayak bikin apapun itu, kayak misalnya ada masalah atau ada apa, mereka mesti bikin klarifikasi sendiri. Mereka mesti bikin PR move sendiri. Itu dia, itu yang ketiga. Aku bikin yang ketiga nih. Yang ketiga, kalau misalnya mereka kenapa-kenapa, Soles kenapa-kenapa, AK virtual itu udah lepas tangan. Maksudnya kenapa-kenapa di sini blunder di internet ya. Kayak misalnya Bulgogi kemarin tuh kan blunder di internet gitu kan. Ya udah, kalau mereka blunder di internet, mereka harus ngurusin sendiri-sendiri. Misalnya tiba-tiba Gin Gehena blunder gitu kan. Ya udah, mau nggak mau dia konsulnya sama orang-orangnya Soles aja. Kalau misalnya orang AK virtual, aku yakin mereka udah punya profesional yang bisa menghandle blunder-blundernya, you know what I mean? Gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa, kan susah. Kan waktu itu Aryon pernah bikin surat klarifikasi or some shit like that gitu loh. Cuma aku forgor udah lama banget soalnya. Karena itu kan ini pasti dibantu sama AK virtual. Nah, sebenarnya kan postingan AK virtual yang yang ini tuh kan juga bisa bikin PR disaster itu. Cuma ya ini ada yang kayak begini capek banget gitu, kayak kaget, beberapa orang kaget gitu kan setelah membaca bla 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 gitu kan. Lihat aja lah quote retweetnya. Nih, ini Rieru nih ngelihat pengumumannya kan masuk David Beat nih masuk David Beat gitu kan. Burem bang gitu, orang pada nggak suka, pada nih baca pengumuman AK tentang kontrak Soles gitu, penyebab sakit kepala. Ya intinya banyak yang takut lah, ini kan bisa jadi disaster juga kalau tidak ditangani dengan baik gitu kan. Ujung-ujungnya ya teman-temannya lagi yang ngebantu dia gitu kan, kayak misalnya anyways biasa kan menungguin informasi lebih lanjut, jangan asumsi. Si Celia ngomong kayak gitu, ini Celia ngomong gitu kan. Nah kayak ini kan dulu Aryan pernah bikin klarifikasi yang kayak gini nih. Ya ini kan nggak tahu dia bikin sendiri atau dibantu sama AK. Cuma semoga yang ke depan yang kayak gini, hal yang entah itu blunder atau apapun itu, semoga nggak kejadian di Aryon gitu. Atau misalnya di Haris, atau misalnya di Sota atau di Gin. Nah karena mereka sekarang sendiri, mau nggak mau mereka ngurusin semuanya sendiri. Ya mereka pastilah punya manajer masing-masing atau punya orang yang ngurusin belakang layar. Susah sih, asumsi orang pasti bakalan liar ya, asumsi. Kamu tahu nggak asumsiku apa? Kenapa mereka keluar dari Soles?
Asumsiku karena selama ini mereka banyak dikata-katain soal merch mereka yang sering sold out dan dikata-katain karena antrian mereka panjang, jadi mereka kena mental. Nah itu kan asumsi liar tuh. Tapi masuk akal nggak? Enggak sih, cuma asumsi liar juga. Ya itu aja sih untuk Soles ya. Aku berharap yang terbaik buat mereka. Aku berharap yang terbaik juga buat Aka karena ya dua-duanya teman-temanku. Firasatku sih juga kenapa mereka nggak tekan kontrak yang kedua, mungkin karena kontrak yang kedua nggak semenggiurkan kontrak yang pertama sekarang mereka, jadi udah. Ya udahlah, tapi itulah intinya. Tapi pada dasarnya kalau mereka kayak nggak ada yang wah, nggak ada yang ini, nggak usah panik, nggak usah kayak satu-satunya hal yang gue panikin itu kalau misalnya bisa nggak ya kita ketemu di event offline kayak kayak misalnya di restoran-restoran gitu yang bisa call one on one mereka dengan mereka kayak dalam waktu berapa menit gitu kan, kayak fan meet atau apapun itu sih yang sebetulnya aku panik sih. Tapi kalau misalnya mereka butuh kenalan restoran yang cukup oke atau tempat makan yang cukup oke, aku ada kenalan sih itu biasa, jadi ya kabarin. Nah itu aja lah dulu untuk pembahasan Soles ya. Kasih tahu di kolom komentar kalau kau mau ngelihat emot-emot kayak gini. Kau bosen kan dengan overlay chatmu yang kecil, yang kagak kebaca, yang masih ada ad-nya di depan. Ih najis. Yang kadang-kadang kalau ngetik emot kagak kebaca emotnya. Ih najis. Mending pakai ini bro. Ya kau datang ke Saweria aku ya, kasih 50.000 ya bakal kau dapat itu kode. Ya basically kayak gitu. Ya udahlah. Seamless banget ya. Ya udah itu aja dulu, dadah.